Nah, inilah kelebihannya orang yang arif. Apa yang disampaikan lebih sedikit dari apa yang beliau amalkan, apa yang beliau miliki. Itu orang arif. Itu kata Ki Haji Zainal Abidin Bazul Ashab. Kalau orang alim itu biasanya sama. Apa yang disampaikan itu sama dengan yang dilakukan, yang dimiliki. Itu orang alim. Nah, kalau orang jahil kebalikannya. Apa yang disampaikan lebih besar daripada apa yang dimiliki, apa yang dilakukan. Bahasa kita omdo atau jarkoni. Para hadirin yang berbahagia, selain bulan Syawal adalah bulan halal bihalal, ya. Di bulan Syawal ini pula adalah saat wafatnya guru kita Hadratus Syekh Pangersa Abah. Pangersa Abah wafatnya pada tanggal 6 Syawal tahun 1432 Hijriah, bertepatan dengan 5 September tahun 2011. Yang mana kita tahu 5 September itu adalah saat miladnya Pondok Pesantren Suryalaya. Saya mencermati banyak para ulama, banyak kiai, ya, yang kita tahu dari berbagai riwayat hidupnya, dari berbagai kisah-kisah manakibnya. Mereka orang-orang yang ada beberapa ulama atau kiai yang diizinkan Allah untuk tahu kapan wafatnya. Namun ketika saya mencermati saat wafatnya Pangersa Abah, maka bagi saya pribadi Pangersa Abah bukan seolah-olah lagi tahu, tapi bahkan seolah-olah memilih kapan akan wafatnya. Kenapa dikatakan demikian? Karena tadi sudah saya sampaikan 5 September itu adalah saat milad Pondok Pesantren Suryalaya yang pada tahun 2011 tepat berusia 106 tahun. Jadi pada 5 September 2011 Pondok Pesantren Suryalaya berusia 106 tahun. Adapun Pangersa Abah pada saat wafatnya pada tanggal 5 September tersebut, beliau berusia 96 tahun. Maka kalau kita jumlah 96 ditambah dengan 106, kita mendapatkan angka 202. Karena yang wafat Pangersa Abah adalah ahli silsilah TKN nomor urut yang ke-37, maka 202 kita kurang dengan 37. Hasilnya 165. Masya Allah. Jadi subhanallah, wafatnya Pangersa Abah seolah-olah meninggalkan pesan, meninggalkan wasiat agar murid-murid beliau terus berpegang dengan 165. 165 pertama tentu merupakan isyarat dari rukun agama. Satunya ihsan, 6-nya iman, 5-nya Islam. Atau juga bisa kita artikan 165 yang merupakan amalan kita, yaitu zikir jahri yang angka minimalnya 165. Nah, jadi Masya Allah, saat wafatnya Pangersa Abah meninggalkan isyarat. Dan tanggal 6 Syawal ini ada persamaannya dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tadi saya lihat Ustaz Syahrul mencari-cari nih manqobah nih yang ke-9, ternyata di buku ini nggak ada. Karena memang biasanya ya yang lebih tepat dibaca itu adalah manqobah yang ke-9. Kemarin dibaca di Pondok Pesantren Suryalaya. Setiap tahun itu yang lebih tepat manqobah yang ke-9. Walaupun manqobah tadi juga tidak salah karena terkait dengan hari raya. Bagaimana Tuan Syekh kebiasaannya setiap hari raya memerdekakan budak. Maka manqobah tadi juga terkait dengan hari raya. Sama manqobah ke-9 juga terkait dengan bulan Syawal. Karena pada tanggal 6 Syawal itulah ya Tuan Syekh melakukan ceramah perdana di hadapan para ulama Baghdad. Jadi kalau Tuan Syekh awalnya dari kesendirian, selama 25 tahun beliau berkholwat di luar kota Baghdad. Setelah fase beliau menuntut ilmu dari usia 18 tahun sampai usia 26 tahun, kira-kira 8 tahun beliau menuntut ilmu di Baghdad. Lalu ketika fase mengamalkan ilmunya nggak tanggung-tanggung, beliau langsung melakukan riyadotun nafsi, langsung riyadoh.
ya di luar kota Baghdad, di padang-padang pasir, di hutan-hutan, itu beliau melakukannya selama 25 tahun, nggak ketemu seorang pun juga. Kita nggak ketemu orang 2 hari aja bete nggak? Tukang ngobrol, nggak ketemu teman ngobrol. Kan biasanya kalau ngopi kan ada enak sambil ada teman ngobrolnya kan, ngopi sambil ngobrol. Ini Tuhan, saya nggak ketemu orang bukan cuma 2 hari, bukan cuma seminggu, bukan cuma sebulan, bukan cuma setahun, berapa? 25 tahun, Masya Allah. Jadi beliau melatih dirinya, mengalahkan rasa bosan, ya, menaklukkan dirinya selama 25 tahun tidak bertemu dengan seorang pun jua. Maka fase itu berakhir di tahun 521 Hijriah. Saat itu usianya sudah 51 tahun. Maka lalu tanggal 6 Syawal itulah beliau melakukan ceramah perdananya. Jadi dari kesendirian menuju keramaian. Nah, kalau Pangersa Abah dibalik, dari keramaian menuju kesendirian bersama dengan Allah. Karena beliau wafatnya tanggal 6 Syawal. Tadi Tuhan saya 6 Syawal 521 Hijriah ceramah perdana. Guru kita Hadratus Syekh Pangersa Abah 6 Syawal 1432 Hijriah saat wafatnya. Ini persamaannya Pangersa Abah dengan Tuhan saya. Lalu Tuhan saya melakukan ceramah perdana, melakukan dakwah bilisan. Ternyata tanggal 6 Syawal juga ada bukti otentik Pangersa Abah juga melakukan dakwah. Tapi kalau Tuhan saya bilisan, kita sebut saja Pangersa Abah bitulisan. Karena selesainya kitab Miftahus Sudur juz awal itu 6 Syawal 1393 Hijriah. Kira-kira kalau di kalender Masehinya 1 November ya 1973. Tapi di kitab Miftahus Sudur Abah menulisnya pakai hitungan 6 Syawal 1393 Hijriah. Jadi Masya Allah, sama-sama persamaan Pangersa Abah dengan Tuan Syekh. Jadi Tuan Syekh ceramah perdananya, Pangersa Abah selesai menulis kitab Miftahus Sudur juz awal. Karena Miftahus Sudur ada 2 juz. Juz awalnya ada 4 pasal, juz saninya ada 2 pasal. Jadi totalnya Miftahus Sudur itu ada 6 pasal. Kitabnya memang tipis, tapi Masya Allah, kitab tipis ini Pangersa Abah menulisnya merangkum dari 9 kitab yang muktabar, kitab-kitab besar para ulama. Itu yang tulis Pangersa Abah. Di antaranya Sirul Asror, ya, Huzinatul Asror, Tanwirul Qulub, Fathul Arifin, dan seterusnya. Ada 9 kitab yang menjadi rujukan kitab Miftahus Sudur. Tapi Pangersa Wajejen pernah menyatakan sebenarnya aslinya kitab Miftahus Sudur ini referensinya lebih dari 30 kitab. Masya Allah, menunjukkan Pangersa Abah itu ya, itu seseorang yang sangat gemar membaca, menelaah. Jadi telaahan dari 30 kitab dirangkum hanya menjadi kitab yang sangat tipis, diambil saripatinya saja gitu. Nah, inilah kelebihannya orang yang arif. Jadi orang arif itu, ini ada Pak Arif di sini. Orang arif itu ya, apa yang disampaikan lebih sedikit dari apa yang beliau amalkan, apa yang beliau miliki. Itu orang arif. Jadi seperti di kitab tadi dikatakan beliau hanya menulisnya 9 kitab, padahal aslinya lebih dari 30 kitab. Itu kata Ki Haji Zainal Abidin Bazul Ashab. Itu orang arif begitu. Apa yang disampaikan ya, apa yang diberikan itu lebih sedikit dari apa yang beliau miliki, apa yang beliau amalkan. Kalau orang alim itu biasanya sama. Apa yang disampaikan itu sama dengan yang dilakukan, yang dimiliki. Itu orang alim. Nah, kalau orang jahil kebalikannya, apa yang disampaikan lebih besar daripada apa yang dimiliki, apa yang dilakukan. Bahasa kita omdo atau jarkoni. Itu orang jahil. Makanya mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang jahil. Jadi para mubalik itu mendingan menyampaikan apa yang sudah dilakukan. Minimal kita ngomongin tentang zikir, memang kita ditugaskan sehari-harinya zikir, walaupun sedang belajar, tapi minimal sudah kita lakukan, walaupun masih sama-sama proses
belajar. Nah ini. Jadi kitab Miftahus Sudur itu ya sekali lagi selesainya juz awal itu pada tanggal 6 Syawal 1393 Hijriah. Maka karena bicara Miftahus Sudur ya, ada baiknya kita mengambil sepenggal ya makalah dari Miftahus Sudur. Makalah yang akan saya ambil ini dari juz Sani, jadi juz kedua tapi pembukaan awalnya. Maka pangersa Abah guru kita menyampaikan ya, i'lam anna tariqo syekhina radhiyallahu anhu tariqu zikri faqat walaisa goirahu, yakni zikrul lisani wal jinan, fafihil fathu wa fihi talabu wa fihi qadaul hawaij wa huwa minhu wa ilaihi wa bihi kullu syai'. Ini pangersa Abah menyampaikan dalam pembukaan pasal yang kelima. Jadi kata beliau, i'lam ini biasa diartikan ketahuilah. Tapi bahkan kalau ajangan jejen yang disampaikan juga dengan oleh putra beliau, ajangan Aang Abdullah Zain, kalimat i'lam itu bahkan kata beliau bisa juga dimaknai ya, pahamilah, sadarilah, bahkan amalkanlah begitu. Kalau secara bahasanya i'lam adalah ketahuilah gitu. Tapi kemudian bisa juga dipahami lebih lanjut jadi ketahuilah, ya pahamilah, sadarilah, bahkan amalkanlah. Anna tariqo syekhina radhiyallahu an, bahwa sesungguhnya tariqo guru kita radhiyallahu an ya, tariqu zikri faqat adalah tariqo zikir saja. Nah, ini pangersa Abah menegaskan bahwa tariqo kita ini prinsip pokoknya intinya adalah tariqo zikir. Karena yang namanya tariqo, yang namanya jalan menuju kepada Allah itu adalah sebanyak bilangan nafas manusia itu sendiri. Dalam berbagai keterangan begitu ya. Jadi dikatakan banyaknya itu adalah biadadi anfasi khalaik, sebanyak nafas makhluk. Jadi jalan menuju Allah itu sangat banyak. Dan pangersa Abah menunjukkan bahwa jalan kita yang utama adalah thariqo zikir. Karena saya pernah juga mendengar ceramah dari Kiai Haji Mustafa Aqil Sirot, adiknya Profesor Dr. Said Aqil Sirot, ketika di PBNU, kalau nggak salah sekitar tahun 2003 ya. Ketika itu pengajian di PBNU di Jalan Keramat dihadiri oleh Habib Lutfi, dihadiri oleh Gus Dur. Nah, yang ceramah sebelum Habib Lutfi adalah Kiai Haji Mustafa Aqil Sirot, adiknya Profesor Dr. Said Aqil Sirot. Maka kata Kiai Haji Mustafa Aqil Sirot, ada thariqoh yang amalan utamanya adalah puasa, kata beliau. Puasanya beliau terangkan. Cara berpuasanya misalnya sang murid awalnya diawali dengan riyadhah puasa selama 40 hari. Dengan sahur dan bukanya seperti kita biasa, makan dan minum biasa. Maka setelah 40 hari yang pertama lulus, maka masuk 40 hari yang kedua. Kali ini sahur dan bukanya hanya dengan nasi putih dan air putih saja. Kalau tadi kan masih ada lauknya, masih ada rasanya ya. Yang kedua 40 hari yang kedua, maka buka dan sahurnya hanya dengan nasi putih dan air putih saja. Maka kata beliau kemudian puasa 40 hari yang berikutnya adalah nasinya bahkan dibejek, diremes, dibikin sepak. Jadi kalau dimakan anyep. Kalau nasi kan walaupun masih nasinya aja masih ada rasa enaknya gitu ya. Ini nasinya dibikin sepak begitu. Itu 40 hari yang ketiga. Maka 40 hari yang berikutnya bahkan sahur dan bukanya cuma air saja. Masya Allah. Kira-kira ada yang kuat nggak nih? Lalu kata beliau melanjutkan ya, kalau sudah di dalam diri seseorang itu komponen utamanya hanya air saja, maka beliau mengutip Al-Quran mengatakan wa kana arsyuhu alal ma, bahwa arsnya Allah, singgasananya Allah ada di atas air begitu. Walaupun di sini juga mungkin maknanya majazi,
Al-Quran menyatakan secara majazi. Artinya air itu kan komponen utamanya H2O, hidrogen dan oksigen. Dan di alam semesta ini unsur yang paling dominan adalah hidrogen. Contohnya matahari itu saja yang dominan adalah hidrogen, atom hidrogen. Maka atom hidrogen saling bertumbukan ya, menjadi fusi nuklir, dia menjadi helium, kelebihannya menjadi energi, itulah pijarannya matahari. Jadi itu fusi nuklir namanya. Jadi fusi nuklir itu ditumbuhkan antara atom-atom hidrogen saling bertumbukan di matahari ya, maka membentuk atom helium, kelebihannya energi, itulah menjadi pijaran matahari. Makanya kalau orang-orang secara sains mengatakan kalau dianggap memang dunia alam semesta ada berakhirnya, bisa saja, tapi kata mereka masih lama kalau versi mereka, karena cadangan hidrogen di matahari itu akan habis masih ada 1 juta tahun ke depan. Nanti kalau setelah 1 juta tahun ke depan hidrogennya akan habis, maka matahari akan membesar dan akan melahap semua planet-planet tata surya kalau versi mereka. Jadi kalau versi sains memang akan ada kehancuran dunia itu hanya di 1 planet tata surya saja ya, sedangkan di dalam alam semesta ini ada banyak bintang-bintang. Matahari hanya 1 di antara miliaran bintang.